Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-11, kita bertemu lagi di pertemuan 11, penilaian kinerja dalam mata kuliah, manajemen sumber daya manusia, sektor publik. Baiklah, sebelum itu Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Yang perkenalkan, nama Anda Habib Fitran Novian, NIM 20042210 dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia sektor publik dengan kode 2021 10420092. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Pengertian kinerja, penilaian kinerja ya. Performance appraisal atau penilaian kinerja adalah kegiatan yang menilai, mengevaluasi pencapaian kemampuan dan melihat pertumbuhan dari karyawan itu sendiri. Kriterianya sebagai berikut: sensitivitas. Kriteria pertama itu sensitivitas. Dalam kriteria ini, sistem penilaian yang dilakukan seharusnya bisa memberikan perbedaan di antara pegawai yang memang efektif dan tidak efektif ya. Yang kedua, dapat diandalkan. Selanjutnya, sifat dapat diandalkan itu hasil penilaian yang diperoleh harus menunjukkan konsistensi yang tinggi. Selain itu, sistem yang digunakan untuk prosesnya harus bisa diandalkan dan dipercaya telah menggunakan tolak ukur yang akurat, objektif, stabil, dan konsisten. Selanjutnya, manfaat penilaian kita jelasin, kita sebut ada 4 saja. Karyawan dapat termotivasi untuk apa itu? Karyawan dapat termotivasi untuk kerja yang baik lagi. Yang kedua, dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, karyawan dapat mengetahui kelebihan dan kelemahannya serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihannya itu sendiri. Yang keempat, dapat mengetahui standar hasil yang ditetapkan. Selanjutnya, manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan itu kita jelaskan juga ada 3 ya kali ini. Yang pertama, adanya komunikasi efektif tentang tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan kemauan dari para karyawan dalam bekerja. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja sendiri digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing dan meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat diambil tindakan yang efektif, semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindak koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaannya itu sendiri. Yang ketujuh, elemennya ada 3 ya. Penilaian harus memiliki hubungan pekerjaan, dan adanya standar pelaksanaan kerja dan praktis. Yang ke-8, penilaian pada masa lalu, yaitu rating scale, checklist, metode peristiwa kritis, metode peninjauan lapangan. Yang kedua, nilai masa akan datang itu bersandar di penilaian diri, pendekatan manajemen by objektif. Yang ketiga, penilaian psikologis. Yang selanjutnya, teknik penilaian kinerja SDM itu ada 3 ya. Kualitas kinerja, kualitas kerja, produktivitas beserta pengetahuan pekerjaan yang berasal dari Gary Dessler 2009. Selanjutnya yang keempat, bisa diandalkan. Yang kelima, kehadiran, dan yang keenam, kemandirian. Selanjutnya, jenis metode penilaian kinerja karyawan itu traditional assessment, yang biasanya atasan langsung menilai kinerja karyawan berdasarkan pengamatan. Kelebihan metode ini sederhana dan mudah dilakukan. Selanjutnya, manajemen by objective atau MBO. Ya, ini adalah planning ya. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode tertentu. Versus MBO ada 3 tahap, yaitu planning, monitoring, memantau ya, mereview. Berarti mendiskusikan hasil akhir yang dicapai oleh karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya 360 degree feedback. Artinya apa? Penilaian kinerja ini memiliki 5 komponen, yang itu self appraisal. Karyawan melihat kembali kinerja mereka dan mengidentifikasi kekuatan kelemahan sendiri. Yang kedua, manager review. Manajer melakukan penilaian tradisional terhadap karyawan. Yang ketiga, peer review. Rekan kerja serta tim menilai kemampuan karyawan dalam bekerja sama, pengambilan inisiatif, dan kontribusi terhadap tim. Baiklah, sekian pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan di pertemuan yang ke-12 tentang pembinaan SDM. Terima kasih.